Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kita melanjutkan obrolan kita di Hammu-Hamku episode kedua. Masih di Makom Iman Manzilah Ikhlas. Kita kupas lagi lebih dalam, kita tanyakan kepada Buya As-Sofa. Ya, kemarin sudah dijelaskan sekilas tentang keikhlasan dari sisi orang umum, orang khusus, kemudian orang istimewa. Nah, maksud dan tujuan terus upaya bagaimana kita bisa ikhlas di dalam ketaatan, bisa ikhlas di dalam menjalankan perintah-perintah sebagaimana kemarin Buya menyampaikan ayat Aladinu ala lillahi dinul kholis. Nah, bagaimana bisa beragama murni karena Allah, untuk Allah itu? Tahap pertama yang harus dilakukan adalah tazkiyatun nafas wa tathhirul qalbi. Sasaran ikhlas itu sasarannya kepada hati. Maka jika hati belum bersih dari keinginan-keinginan selain abdi dan hamba, ya belum ikhlas. Belum ikhlas. Artinya nggak ada kemudian tingkat kemurniannya misalkan 10%, 20%, atau memang ikhlas itu dituntut 100% begitu? 100% ikhlas itu. Ikhlas itu sepenuh hati, tidak setengah hati, tidak sebagian hati. Nah, sepenuh hati itu artinya dari sisi kosdunya, sejone, benar-benar anta maksudi, ilahi anta maksudi. Di setiap gerak-gerik aktivitas, khususnya yang formalitas ibadah, itu harus mengacu pada ilahi anta maksudi. Berarti prosesnya harus tazkiyatun nafas dulu, tathhirul qalbi dulu. Iya. Jadi ibaratnya kalau hati dan jiwanya belum benar-benar bersih dari kotoran-kotoran syirik, riya dan lain sebagainya, itu belum bisa ikhlas. Walaupun dia misalkan melakukan sholat itu tengah malam sendiri, tidak ada orang yang tahu, atau walaupun karena semua amal itu diterimanya bisyartil ikhlas. Wal ikhlasu yata'allaq bil qalbi sofi minal aqdar wal qalbi salim minal afat wal qalbi sofi wal qalbi tahir minal ajnas minan najasat. Ikhlas itu kaitannya dengan hati yang bening dari berbagai kekeruhan, kaitannya dengan hati yang sehat dari berbagai jenis penyakit hati, kaitannya dengan hati yang suci dari najis-najisnya hati. Selama hati itu belum bening dari berbagai kekeruhannya, atau belum sehat dari berbagai penyakitnya, belum suci dari kenajisannya, ya belum ikhlas. Berbicara tentang ala lillahi dinul kholis, ini kan ada muamalah dua, Bu. Ya. Muamalah ma'allah dan muamalah ma'annas. Nah, sementara muamalah ma'annas ini tidak bisa lepas dari kepentingan dengan masyarakat, kepentingan dengan diri pribadi. Bagaimana untuk supaya mengkerucut kepada wa ala lillahi dinul kholisnya.
Ya, kepentingan-kepentingan itu sesungguhnya ya itulah bukti bahwa hati kita masih kotor atau masih Masih keruh. belum sofi betul. Iya, kalau sudah sofi nggak ada kepentingan selain ya ingin dinilai oleh Allah sebagai hambanya. Nggak ada kepentingan di balik bermuamalah, silaturahim atau bekerja sama dan sebagainya. Nggak ada kepentingan. Kalau yang dimaksud kepentingan itu nisbatnya ke nafsu, kepentingan manusianya. Kalau muamalah, muasyarah, terus kemudian menjalankan ketaatan, misalkan hanya murni karena diperintah, itu masuk ikhlas enggak? Iya, itu Sudah karena Allah memerintahkan di bulan Ramadan ini puasa, saya puasa. iya. Itu Apa cukup dikategorikan ikhlas? apa sudah bisa itu? Kalau benar-benar murni, loh itu syarat menjalankan setiap perintah. Syarat Harus itu. tahu bahwa melakukan ini itu atas dasar perintah. Kemudian tahu status perintah ada fardu, ada sunnah. Harus tahu. Ya, itulah gandengannya. Ikhlas tidak akan didapat kecuali ilmunya mantap. Ilmu menjalankan perintah. Kemudian hal-hal yang membatalkannya atau yang merusak harus diketahui. Karena ikhlas itu memang tinggi sudah. Kalau ilmunya rendah, ya tidak akan sampai ke ikhlas yang tinggi gitu. memang kedudukannya. Ilmunya pun harus tinggi sampai ke derajat ikhlas. Orang ikhlas itu pasti alim. Nggak mungkin orang yang nggak alim itu bisa ikhlas. Jadi perilaku manusia itu berada di posisi ikhlas itu memang betul-betul harus memiliki dasar keilmuan Yang mantap, yang cukup. Ini artinya ilmu khusus bab ikhlas gitu Bu ya? Iya. Artinya gini, saya menyimpulkan tadi, karena syarat utama diterimanya sebuah amal itu adalah ikhlas, maka belajar ngaji khusus bab ikhlas niku fardu. Begitu Bu? Betul, ya fardu. Dan itu kaitannya dengan tathhirul qalbi wa tazkiyatun nafsi. Sangat terkait dengan membersihkan jiwa dan mensucikan hati. Dari penyakit-penyakit hati misalnya yang menghalangi ikhlas, paling menghalangi ikhlas adalah penyakit hati yang namanya riya. Suka pamer atau ingin diketahui orang. Nafsu kita nggak enak kalau berbuat baik itu, kalau nggak diketahui orang itu nggak enak. Saya ini baik kok nggak ada orang yang tahu sih. Iya, itu nggak enak. Iya. Menurut nafsu itu nggak enak. Iya. Nah, kalau masih begitu, ya sampai kapanpun ya belum ikhlas. Makanya ikhlas itu didapat setelah banyak kali melakukan sedekah misalnya. Setelah entah berapa ratus kali atau ribu kali, baru ikhlas itu bisa diperoleh. Kalau baru awal-awal sedekah, baru 10 kali, 20 kali, ya masih belum. Saya teringat dia pernah menjelaskan bahwa seseorang itu cukup punya satu amal ikhlas saja, Ya, itu menyelamatkan. ya. Itu betapa kemudian sulitnya ikhlas itu, Bu. Ya, itu menunjukkan Imam Syaukani berkata, barang siapa yang bisa ikhlas dalam seumur ini sekali saja, faqad naja, sungguh ia telah selamat dari atau ikhlasnya itu yang akan menyelamatkan dirinya. Sayang ikhlas itu rahasia.
ya kita nggak tahu memang yang mana Akhirnya amal kita harus yang ikhlas. upaya dari detik ke detik ya. Bu, ya. Betul. Oh, kalau gitu pernah kami mendengar lek wis iso salat sak rakaat seumur hidup bisa nih sing diterima. Ya situ cukup. Ya, Cuma kita kan enggak Istilah lain. ya bilang kan nggak tahu. Hmm. Itu menunjukkan betapa bernilainya ikhlas itu. ya itu yang dimaksud sholat yang diterima, sholat yang ikhlas betul-betul. Iya, salat yang ikhlas. Semua harus yang ikhlas. Puasa yang ikhlas. Banyak orang puasa tapi puasanya tidak atau belum ikhlas. Banyak orang haji umroh tapi hajinya atau umrohnya tidak atau belum ikhlas. Ya tidak diterima atau belum diterima. Banyak yang zakat sedekah tapi zakat sedekahnya tidak ikhlas atau belum ikhlas. Memang ikhlas itu ya berat dan sulit. Ini yang juga perlu diluruskan ini Bu ya. Jadi banyak dari teman-teman itu berkata begini Bu ya. Wis timbangannya aku nyumbang gak ikhlas, kalau gak nyumbang, timbangannya aku nggak sholat gak ikhlas, krono wong kalau aku gak sholat. Nah ini gimana ini Bu ya? Ini harus diluruskan ini Bu ya. Tertipu oleh nafsunya sendiri. Itu 2 kali kesalahan itu kan. Minal maghrurin, golongan orang-orang yang tertipu oleh nafsunya sendiri, artinya nggak ada yang menipu. Tertipu oleh kepintarannya. Nah, itu. Pintar tapi nggak ngerti. Ada lagi yang juga dengan nada yang mungkin mirip-mirip. Wes nyumbang titik ae, pokoknya ikhlas timbangannya akeh gak ikhlas. Nah, itu sama itu. Itu Maghrurin itu tadi, maghrurin, tertipu. alasan. Kayak Nah, yang benar gimana Bu ya? Yang benar gimana? Duwe penilaian standar Lah ya ikhlas itu. ini. Ya, tapi kan wacana itu kan berkembang di masyarakat kita kan gitu. Yang benar kebalikannya. Nggih. Walaupun aku tidak atau belum ikhlas, aku harus tetap nyumbang. Karena ikhlas itu setelah nyumbang beratus kali. Kalau tidak aku mulai dari sekarang membiasakan menyumbang, lah ya kapan ikhlasnya? Ikhlas itu bukan sekali nyumbang, beratus beribu kali. Nyaris tidak mungkin sekali kita melakukan sesuatu itu terus langsung bisa ikhlas. Iya. Tidak mungkin. Ya? Seperti melakukan perbuatan sampai ke tingkat hobi. Kalau sudah hobi gitu, nah nggak perhitungan, nggak ini, nah itu baru. Artinya bisa dikaitkan kalau seseorang itu sudah hobi, itu kemungkinan ikhlasnya itu lebih besar gitu. Kemungkinan ikhlasnya lebih besar. Hobi ngaji, hobi puasa, hobi zikir, hobi baca Quran, harus sampai tingkat hobi. Hobi itu, iya, kesukaanku. Hobi. Iya. Ya itu memang harus dikelirkan kepada masyarakat untuk mengkantar opini-opini yang seperti begitu. Iya. Jadi ya, kenapa Allah perintah sholat tiap hari sholat? Karena kita tidak tahu ikhlas mana yang akan diterima, sholat kita yang mana kan itu. Zakat pun juga begitu, kira-kira gitu Bu ya. Memang. Karena kondisi hati seringkali kita berada di kondisi hati yang bening itu ya hanya sesekali waktu. Kalau umumnya waktu ya nggak bening. Maka setiap ada kesempatan beramal soleh hendaknya tidak ditinggalkan tapi diambil, tidak dilewatkan. Tidak dilewatkan karena boleh jadi ya saat boleh jadi itu yang diterima. Maka terus jangan pernah melewatkan kesempatan berbuat baik. Di situ karena ini kan harus dibiasakan. Kalau belum biasa ya belum ikhlas lah. Ikhlas itu perbuatan orang yang melakukan perintah Allah itu sudah sangat terbiasa. Sehingga nggak ada berat, nggak ada karena seseorang atau karena keadaan atau apa. Bahkan keadaannya bagaimanapun diterjang, dilawan. Itu tanda-tanda orang yang
murni karena Allah, itu ikhlas itu. Ada kesadaran merasa diri belum punya amal ikhlas gitu ya. Iya. Nah, terus kemudian bagaimana dengan kalimat yang di tasawuf itu salah seorang syekh mengatakan akhlis ikhlasoka. Bitabarri minal hawli wal quwwah. Itu artinya Itu orang itu sudah ikhlas atau harus diikhlaskan lagi, atau itu yang kelas ikhlas yang kelas khos dan akhos tadi? Iya, kelas khas. Akhlis ikhlasoka bitabarri minal hawli wal quwwah. Ikhlaskanlah perasaan ikhlasmu itu. Merasa ikhlasmu itu ikhlaskan. Diikhlaskan lagi. Bitabarri minal hawli wal quwwah, dengan membebaskan diri dari merasa punya daya dan kemampuan. Itu bukan dayamu, bukan kemampuan, tapi itu rahmat Allah yang diberikan kepadamu sehingga kamu berdaya, sehingga kamu mampu. Ya, perasaan kita itu yang harus dihilangkan. Ya, terima kasih Bu ya. Ini sedikit ya. Oh ya. Ada mumpung nyaut ini. Ya. Ada istilah ikhlas itu semacam kayu estafet gitu ya. Ya. Kayu estafet. Jadi habis itu disambung lagi. Nah. Apa begitu? Memang begitu. Artinya amal orang tua yang sudah menurut manusia ini ikhlas. Kemudian tatkala ikhlas ini tidak bisa diestafeti oleh ahli waris atau penerusnya, ingkoto ikhlas atau tidak? Ingkoto. Itu juga tanda-tanda ikhlasul amal seseorang. Tanda-tanda kalau amal seseorang itu ikhlas, dia mewariskan itu. Ada yang mewarisi amal ikhlasnya itu. Karena ada di lapangan ini. Ini ya Jari. Jadi kita sambung di pertemuan berikutnya. Gitu. Jadi untuk sementara karena memang sangat menarik dan kiranya kita bahas berulang kali, bab ikhlas itu seakan-akan memang tidak ada habisnya. Dan itu memang goal yang harus dicapai oleh setiap mukmin, setiap muslim yang ingin diterima amal perbuatannya dan apapun yang diperintahkan oleh Allah kepadanya benar-benar diterima oleh Allah, memang disyaratkan untuk ikhlas. Maka pesan dari Buya tadi, jangan pernah melewatkan kesempatan berbuat baik kapanpun dan dimanapun. Karena bisa jadi di kesempatan itulah Allah memberikan keikhlasan kita di dalam beramal. Baik pemirsa, untuk episode selanjutnya masih tentang ikhlas, kita tunggu kupasan penjabaran dari Buya As-Safa. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.